warahmatullahi wabarakatuh. Hi kiddos, how are you today? I hope you are always fine, great, and fantastic. Kembali lagi bersama dengan Miss Nedia dan juga Miss Ayu dalam pembelajaran tematik. But before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kiddos, hari ini kita akan belajar tema 6 muatan pelajaran IPS dan juga IPA tentang pemanfaatan sumber daya alam dan juga daur hidup hewan. Nah sebelumnya yuk kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Miss Ayu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Kalian, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti misalnya hewan dan tumbuhan. Sebagai contoh, pohon kelapa. Pohon kelapa diberi julukan pohon dengan sejuta manfaat, sebab dari akar hingga ujung daunnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akarnya dapat dimanfaatkan menjadi pengganti kayu bakar. Batangnya dapat dimanfaatkan menjadi jembatan. Buahnya dapat dimanfaatkan menjadi makanan dan minuman. Daunnya dapat dimanfaatkan menjadi sapu lidi dan batok kelapanya dapat dimanfaatkan menjadi arang. Nah, sekarang ayo kita dengar penjelasan dari Miss Nedia tentang daur hidup hewan. Kiddos, masih ingatkah kalian apa itu daur hidup hewan? Ya, daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh hewan. Ada dua jenis daur hidup hewan, yakni yang pertama metamorfosis dan yang kedua adalah non-metamorfosis. Jika hewan tersebut tidak mengalami perubahan sejak masa kelahiran atau penetasannya, maka disebut dengan non-metamorfosis. Jika hewan tersebut mengalami perubahan sejak masa kelahiran ataupun penetasannya, maka disebut dengan metamorfosis. Nah, hewan apa saja sih yang termasuk dalam daur hidup metamorfosis? Contohnya seperti yang kemarin ya, ada kupu-kupu, kemudian ada katak, dan lain-lain. Sedangkan untuk hewan yang daur hidupnya adalah non-metamorfosis, itu seperti ayam, burung, kemudian kambing, lumba-lumba, dan lain-lain. Nah, itu tadi penjelasan tentang pemanfaatan sumber daya alam dan daur hidup hewan. Nah, sekarang untuk tugas teman-teman di rumah, silakan kalian membuat video blog atau vlog tentang pemanfaatan sumber daya alam dan juga daur hidup hewan. Untuk pemanfaatan sumber daya alam, kalian dapat memilih salah satu dari sumber daya alam yang ada di sekeliling rumah kalian. Kemudian sebutkanlah apa sih manfaat dari sumber daya alam yang kalian pilih tersebut. Nah, untuk daur hidup hewan, kalian dapat memilih boleh hewan peliharaan kalian di rumah ataupun hewan-hewan yang ada di sekeliling rumah kalian. Kemudian jelaskanlah bagaimana daur hidup hewan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat membaca pada buku tematik halaman 46 dan juga 47. Untuk contoh videonya, kalian dapat melihat pada video berikut ini. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama aku. Hari ini aku akan mengajak kalian semua melihat di sekeliling rumahku ada tanaman apa saja ya. Kalau begitu langsung kita lihat yuk. Untuk tanaman yang pertama itu ada tanaman katuk. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, tanaman katuk ini biasanya dimanfaatkan menjadi makanan, yaitu sayur bening. Lalu untuk tanaman yang kedua itu ada tanaman bunga telang. Nah, seperti ini penampakannya. Wah, bagus bukan warnanya? Nah, bunga telang ini biasanya dimanfaatkan menjadi obat herbal. Lalu, biji bunga telang, nah seperti ini ya bentuknya. Nih. Wah, panjang kan? Nah, bijinya itu biasanya dimanfaatkan untuk menjadi bibit bunga telang tadi. Lalu, tanaman yang ketiga
itu ada di belakangku. Ya, sini. Yap, betul. Tanaman kelapa. Tanaman kelapa ini merupakan tanaman yang memiliki banyak sekali manfaatnya, mulai dari akar hingga ujung daunnya. Seperti misalnya, akarnya dapat dimanfaatkan menjadi pengganti kayu bakar, lalu batang kayunya dimanfaatkan menjadi jembatan, buahnya dimanfaatkan menjadi makanan dan minuman. Lalu daunnya nih, yang seperti ini daunnya nih, nah itu dimanfaatkan menjadi sapu lidi. Dan kelapanya yang sudah tua biasanya dimanfaatkan menjadi bibit. Nah, seperti ini penampakannya. Tuh, banyak sekali bukan bibitnya. Nah, untuk tanaman yang keempat itu ada tanaman ini. Apa ayo? Betul, ini tanaman jahe. Nah, tanaman jahe ini biasanya dimanfaatkan menjadi tanaman obat. Lalu, yang kelima itu ada tanaman jambu. Nah, sayang sekali tapi jambunya masih kecil. Mungkin sekitar beberapa tahun lagi dia akan tumbuh besar. Nah, tanaman jambu ini biasanya dapat dimanfaatkan menjadi makanan buahnya, buah jambunya. Lalu daunnya juga biasanya dimanfaatkan menjadi obat pereda diare. Nah, itu tadi tanaman-tanaman yang ada di rumahku. Sekian ya video hari ini. Bye-bye. Sampai bertemu di video selanjutnya. Hari ini aku akan mengajak kalian untuk melihat-lihat hewan peliharaanku di rumah. Yuk kita lihat. Oke, kita tutup dulu ya pintunya agar burung-burungnya tidak pulang. Oke. Teman-teman, lihat ini burungnya. Burungnya. Nah, ini dia salah satu burung yang ada di rumahku. Oke teman-teman, itu tadi hewan peliharaanku di rumah. Tahukah kalian bagaimana sih daur hidup burung? Jadi, burung-burung yang sudah dewasa tadi nantinya akan bertelur. Telur-telur burung tersebut kemudian dierami hingga menetas menjadi anak burung. Anak burung tersebut kemudian diberi makan oleh induk burung hingga dia bisa mencari makanannya sendiri. Sampailah dia menjadi burung dewasa. Nah, jika dia sudah menjadi burung dewasa, maka daur hidupnya akan berulang lagi seperti tadi. Telur, anak burung, kemudian burung dewasa. Seperti itu teman-teman, daur hidup burung. Bye-bye. That's all about our lesson today. I hope you understand and enjoy the lesson. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.